berikan dari luar. Jadi si patogennya itu harus kita kenalkan, ya, yaitu melalui proses vaksinasi. Nah, ini mungkin teman-teman juga sering mendengar ya tentang vaksinasi. Jadi vaksinasi ini adalah proses untuk mengenalkan patogen ke dalam tubuh kita. Hanya pada vaksinasi ini patogennya itu sudah dilemahkan, gitu ya. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia tidak bisa eh, tidak setoksik patogen yang aktif, gitu. Gitu ya. Itu mengenai memori imunologi. Terus itu mungkin sistem imunologi ya, terkait sistem imunologi. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan sistem imun? Belum ada, Cukup Bu. bisa dipahami teman-teman? Ajeng enggak? Bu, izin bertanya, kalau untuk vaksinasi itu kan eh, memasukkan patogen yang sudah dilemahkan, tapi kenapa itu pada beberapa orang dan beberapa bayi terutama suka pada sakit, Bu, setelah vaksinasi teh? Itu kenapa mungkin? Oh, iya. Jadi kenapa pada apa ya beberapa orang vaksin itu menimbulkan respon karena memang respon imun kita itu di setting seperti itu. Ketika ada benda asing, maka dia akan melalui proses-proses yang tadi ya dari mulai apa respon imun bawaan sampai ke respon imun adaptif. Jadi bakteri patogen yang dimasukkan melalui vaksin itu kan tetap bakteri. Ya, jadi tubuh kita itu tetap akan mengenali dia sebagai patogen, benda asing. Makanya dia tetap prosesnya sama, hanya saja pada proses vaksinasi ini si bakteri patogennya itu tidak sekuat pada saat dia masih aktif. Ya, jadi responnya tuh akan tetap ada ya pada saat peradangan itu kan respon demam gitu ya. Terus respon dilatasi yang pas apa namanya respon imun adaptif itu tetap muncul ya, pembuluh darahnya dilatasi, terus terjadi peningkatan suhu, terus apalagi ya terjadi inflamasi itu tetap ada semuanya, hanya bedanya ini si patogennya tidak sampai merusak sel-sel yang sehat seperti itu. Kebayang Jeng? Oh iya, Ibu. Terbayang. Nah, tapi ini ada kasus-kasus ya yang jarang ya kasusnya sebetulnya, di mana si orang yang menerima vaksin tadi itu mempunyai hipersensitivitas. Jadi si sistem imunnya itu terlalu sensitif terhadap benda asing yang masuk. Ya, jadi walaupun si patogen yang masuknya sudah dilemahkan, tapi dia bereaksi terlalu berlebihan sampai akhirnya menimbulkan yang namanya KIPI ya kalau kita kenal mah ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, itu disebabkan karena tadi. Jadi si sistem imunnya itu bereaksi berlebihan terhadap virus yang sudah bukan virus, patogen yang sudah dilemahkan gitu ya. Dan ini memang kejadiannya jarang ya untuk yang KIPI ini ada tapi jarang gitu. Seperti itu dan biasanya dia gejalanya itu sesuai dengan patogen yang dimasukkan. Ya, ketika dia diberikan vaksin polio misalnya ya, nah tubuh kita kan dia membaca sebagai oh vaksin polio, tapi kalau normal kan dia membacanya kalau normal kan apa si polionya itu tidak toksik ya, efeknya tidak toksik terhadap sel-sel sekitarnya karena tadi dia sudah dilemahkan. Tapi pada ya orang tadi yang sensitif tadi ya karena respon imunnya berlebihan, dia akan muncul gejala yang mirip dengan patogen yang masuk gitu ya. Ada lagi mungkin terkait dengan sistem imun? Cukup ya, saya lanjut ke sistem hematologi. Sistem hematologi eh, ini komponen utama dari sistem hematologi atau darah ya. Komponen utama dari darah itu sebenarnya terdiri dari tiga. Ya, ada atau sel darah merah, ada white blood cell atau sel darah putih, dan trombosit. Nah, ini yang basofil, neutrofil, monosit ini adalah bagian dari white blood cell atau sel darah putih. Ya, jadi pada intinya sebetulnya hanya terdiri dari tiga ya.
RBC, WBC, dan platelet atau trombosit gitu ya. Nah, ini fakta-fakta yang terkait dengan darah ya atau sistem hematologi. Volume darah total itu sekitar 7-10% dari BB normal. Ya, jadi 10%-nya tubuh kita itu terdiri dari darah gitu. Terus tadi ya komponen utama darahnya. Oh, satu lagi ada plasma ya. Itu kalau dalam pembuluh darah. Jadi di dalam pembuluh darah itu selain 3 komponen tadi, komponen yang paling besar itu adalah plasma. Plasma itu cairannya yang berwarna kuning kalau kita pisahkan ya. Kalau di apa namanya sentrifugal itu teman-teman suka lihat ya di lab itu diputer si darahnya yang atas itu adalah sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit. Nah, yang bawahnya yang kuningnya itu adalah plasma dan plasma ini adalah komponen terbesar yang ada di pembuluh darah. Jadi sekitar 55%. Plasma sendiri itu kandungannya 55%. Sedangkan yang 3 tadi, sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit itu 45. Jadi 45 dibagi 3 ya. Seperti itu. Terus lanjut, proses pembentukan sel darah terjadi di sumsum tulang ya atau bone marrow. Jadi pabriknya darah, mau sel darah putih, sel darah merah, trombosit itu semua pabriknya ada di bone marrow atau sumsum tulang. Nah, normalnya bone marrow ini memproduksi 7 miliar red blood cell atau sel darah merah, 7 miliar neutrofil, dan 175 miliar platelet ya. Jadi platelet atau trombosit yang paling banyak diproduksi oleh si bone marrow gitu ya. Terus fakta yang selanjutnya, darah berfungsi optimal dalam kondisi yang cair. Ya, jadi ketika darah kekentalannya meningkat, dia tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa berfungsi optimal. Gitu. Terlalu encer pun sama, ya tidak bisa berfungsi secara optimal, gitu ya. Terus fakta yang selanjutnya, pembekuan darah ini berfungsi untuk mencegah kehilangan darah. Jadi proses pembekuan darah ini sebetulnya proses yang dilakukan untuk mencegah kehilangan darah. Terus selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai eritrosit atau sel darah merah atau red blood cell sama ya. Eritrosit atau sel darah merah ini merupakan sel yang apa ya bentuknya itu cekung ya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih kalau dari atas bentuknya bulat ya, tapi kalau dari samping dia tuh kayak cekungan gitu ya. Ada cekungannya. Nah, ini ukurannya satu sel darah merah itu kurang lebih 2 mikrometer. Sedangkan untuk lebarnya, ini tebalnya ya, untuk lebarnya itu sekitar 7,5 mikrometer. Gitu ya. Terus fakta-faktanya. Jadi dalam 1 milimeter kubik darah, 1 milimeter kubik ya, itu ada 5 juta eritrosit. Terdapat 5 juta eritrosit. Terus eritrosit juga dihasilkan oleh sumsum tulang, tadi sudah ya. Nah, pada saat pembentukan eritrosit ini membutuhkan banyak nutrisi. Ya, pembentukan normal eritrosit ya supaya eritrosit yang dihasilkan ini normal, kita memerlukan zat besi, vitamin B1, asam folat dan juga piridoksin. Nah, ini ya zat-zat yang harus ada untuk membentuk sel darah merah yang normal. Terus, fakta yang keempat, rentang hidup dari eritrosit atau sel darah merah ini 115 sampai 130 hari. Jadi, si sel darah merah yang baru terbentuk, dia akan beredar di dalam pembuluh darah dalam minimal itu 115 hari. Maksimalnya 130 hari. Kalau sudah 130 hari dia akan dihancurkan. Gitu ya. Akan dilisis namanya. Terus, kenapa harus dilisis? Karena fungsinya sudah tidak optimal. Kalau dia sudah terlalu tua gitu ya, istilahnya lansia lah ya, si eritrositnya sudah lansia. Dia fungsinya tidak akan optimal.
Ya, dia tidak akan bisa mengikat hemoglobin. Tidak akan bisa mengikat oksigen, gitu ya. Terus fakta yang selanjutnya, di dalam eritrosit ini terdapat hemoglobin. Jadi kandungan utama dari eritrosit itu sebenarnya adalah hemoglobin ya. Nah, hemoglobin ini yang dia akan berikatan dengan oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi si hemoglobin ini sebetulnya adalah alat angkut dari oksigen dan juga karbon dioksida. Seperti itu. Terus saya lanjut sekarang ke leukosit ya. Leukosit atau sel darah putih atau white blood cell sama ya. Leukosit ini diangkut dalam sirkulasi. Jadi dia beredar dalam pembuluh darah si leukosit itu, tapi tugasnya dia itu ada di jalan. Kalau si hemoglobin eritrosit tadi kan dia beredar di pembuluh darah. Tugasnya tetap di pembuluh darah, dia akan mengangkut oksigen, CO2 dalam pembuluh darah aja terus dia nggak keluar kemana-mana. Gitu ya, tracknya memang di situ. Nah kalau si leukosit, dia ini beredarnya di pembuluh darah, tapi tugasnya itu di jaringan. Jadi ketika nanti ada jaringan yang terluka, dia akan dibawa oleh pembuluh darah ke tempat jaringan yang terluka tadi, lalu dia akan keluar dari pembuluh darah tersebut, gitu ya. Lalu menjalankan fungsinya. Apa itu perannya? Nah, atau apa fungsinya? Peran leukosit adalah memberikan pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme dan antigen asing. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi si sel B, sel T itu semua adanya di leukosit sini. Ya. Jadi pengenalan patogen, terus proses peradangan semua dilakukan oleh leukosit ini. Terus jumlahnya itu dalam 1 milimeter kubik darah itu ada sekitar 5.000 sampai 10.000. Jauh ya dengan sel darah merah. Sel darah merah sampai jutaan nih, lihat sampai 5 juta. Kalau si leukosit cuma 5.000 sampai 10.000. Ya, jadi memang eritrosit itu jumlahnya paling banyak, makanya darah itu warnanya merah ya. Terus leukosit ini terdiri dari granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil. Jadi kalau eritrosit itu kan terdiri hemoglobin aja gitu ya. Tapi kalau yang leukosit ini terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Dan mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ya, neutrofil dia melawan infeksi bakteri dan melakukan fagositosis. Eosinofil dia bertugas untuk detoksifikasi protein asing. Untuk basofilnya dia berperan dalam reaksi alergi. Semuanya kayaknya ke patogen asing, tapi ranahnya berbeda. Seperti itu ya. Terus untuk yang agranulositnya atau yang tidak berbentuknya, ini terdiri dari monosit, makrofag, dan juga limfosit. Untuk monosit dan makrofag ini fungsinya untuk fagositosis, leukosit, dan eritrosit. Untuk yang limfosit menghasilkan antibodi dan respon imun. Nah ini ya, monosit dan makrofag ini dia dihasilkan untuk memfagosit leukosit dan eritrosit yang sudah tidak berfungsi lagi, tidak berfungsi optimal atau dia sudah lewat umurnya, tadinya lebih dari 130 hari gitu ya. Kalau sudah lebih dari 130 hari dia akan dikenali oleh si monosit dan makrofag ini yang kemudian akan difagositosis ya. Si leukosit dan eritrositnya tadi akan difagositosis. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, untuk trombositnya saya ada bentar ya videonya.
Bentar ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Terlihat, Ibu. Terdengar ya? Suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Platelets are small Platelet, trombosit ini sama ya, istilahnya sama. anucleate cell fragments found in the bloodstream. They release a number of growth factors and cytokines and play an essential role in hemostasis. Jadi platelet ini Platelets are derived fungsi utamanya adalah untuk hemostasis, jadi menjaga keseimbangan darah ya. Jadi menjaga darah tetap dalam kondisi cairnya gitu. from megakaryocytes, which are found in bone marrow alongside Nah, ini leukocytes pembentukan trombosit atau platelet ini terjadi di sumsum tulang tadi ya. Induknya ada di megakaryosit. Silakan teman-teman perhatikan ya. and erythrocytes. The average megakaryocyte is 50 to 100 micrometers Nah, teman-teman boleh lihat nih, megakaryosit atau sel induk dari si platelet ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan eritrosit dan leukosit. in diameter, or 15 times larger than most red blood cells. Nah, ini ceritanya sumsum tulang ya, yang lekukan-lekukan ini adalah sumsum tulang. Jadi tadi dihasilkan, dibentuk atau diciptakanlah si eritrosit, leukosit, sama si platelet ini. Kalau yang eritrosit, leukosit, karena dia molekulnya kecil, dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah melalui celah-celah ini ya, di dinding pembuluh darah itu kan ada celah-celahnya. Nah, sedangkan si platelet dia tidak bisa langsung masuk karena ukurannya yang sangat besar, namanya juga mega ya. Karyocytes are therefore too large to enter the sinusoidal vessels. Instead, Lanjut ya, punten. Ini tadi plateletnya mau masuk ya. cytoplasmic processes of the megakaryocyte penetrate the endothelial pores. The sheer force of blood flow then stretches these processes, which eventually break off to form Karena si platelets. megakaryosit tadi tidak bisa langsung masuk ya, maka ketika dia menempel di dalam pembuluh darah, di dinding pembuluh darah, yang masuknya itu hanya pecahan-pecahan dari megakaryositnya tadi. And barbell-shaped proplatelets. The proplatelets further differentiate into platelets by twisting and Si pinching along the platelet midline. ini yang tadi sudah masuk ya, si bagian dari megakaryosit yang masuk ke dalam pembuluh darah, ini pematangannya tuh di pembuluh darah. Jadi kalau eritrosit, leukosit itu kan sebelum masuk pembuluh darah tuh dia udah matang, udah siap bertugas gitu ya. Tapi kalau trombosit dia pematangannya itu terjadi di pembuluh darah gitu ya. Jadi ketika dia masuk, kalau dia belum siap, dia tidak bisa berfungsi ya, karena dia masih proses pematangan tadi ya. Platelets remain in the circulation for 5 to 9 days. Any platelets that are not utilized for thrombus formation are eventually destroyed via phagocytosis in the spleen or liver. After producing an average of 1,000 to 3,000 platelets, the megakaryocyte is now small enough to enter the bloodstream, where it is subsequently consumed by alveolar macrophages. Nah, tadi karena bagian-bagiannya sudah masuk duluan gitu ya, akhirnya kan si megakaryosit ini mengecil gitu ya. Nah, kalau ukurannya sudah cukup, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Seperti itu ya, tugasnya apa sih platelet? Bentar, ini ada lagi ya tugasnya.
Nah, lanjut ya. Tadi kan udah masuk nih plateletnya, yang bagian-bagian itu sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah dia akan diaktifkan atau dimatangkan ya. In a first step Nah, ini towards yang sudah matang ceritanya. Ini platelet yang sudah matang. Ini yang di bawah ini adalah luka ya, pembuluh darah atau jaringan yang terluka. Lihat apa yang terjadi ketika terjadi luka ya pada jaringan atau pembuluh darah. Di platelet ini dia akan menempel di pembuluh darah yang terluka. formation, platelets are recruited to the site of Nah, ini vessel kan injury yang tadi eritrosma dia keluar ya. Makanya kalau ada luka tuh kan apa sih, darah keluar ya, karena ini memang ada apa yang namanya celah gitu ya. Jadi pada keluar nih darahnya. Nah, kalau si platelet itu dia tidak ikut keluar. Ya, tapi dia menempel. by now exposed molecules of the vessel wall, such as collagen and von Willebrand factor. This factor mediates the linking of platelets to collagen via a specific receptor in Nah, the ini platelet. yang putih ini platelet, terus yang pink ini kolagen. Jadi proses pembekuan darah itu sebenarnya adalah reaksi antara platelet dan juga si kolagen tadi ya. Jadi dia akan diaktifasi karena dua dua apa ya, dua pemain ini. Platelet membrane. The resulting change of shape of the platelet from its resting state into the Nah, dendritic kalau sudah menyatu tadi ya si apa ya, enzimnya tadi sudah klik gitu ya, dia akan merubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi teman-teman lihat. form indicates activation. The activated platelet in turn releases prothrombotic molecules such as adenosine diphosphate, ADP. By binding to its receptors, ADP induces aggregation. Nah, ini tuh zat yang dihasilkan ketika sudah dalam kondisi aktif gitu ya, si platelet tadi akan menghasilkan apa ya, zat-zat gitu ya, di antaranya adalah adenosin trifosfat. Nah, si adenosin ini nih tadi yang kuning-kuning ini ya, yang keluar dari platelet yang sudah teraktivasi. Kita lihat And recruits kerjanya dia further seperti apa. platelets to the site. Thromboxane is another important mediator of platelet activation and aggregation. Under its influence, the platelets cross-link with each other. These interlocking mechanisms cause platelet activation to snowball. The clot grows rapidly. Activated platelets also trigger the coagulation cascade and thus the formation of thrombin. Thrombin, in turn, stimulates platelet activation even further, a continuous feedback loop. Additionally, thrombin induces the formation of fibrin for the mesh stabilizing the clot. The Nah, ini self-reinforcing trombin yang process dihasilkan oleh platelet ya. of platelet activation, crucial in the formation of blood clots, is an obvious therapeutic target in conditions caused by inappropriately triggered blood coagulation. Nah, kalau misalnya plateletnya belum teraktivasi gitu ya, dalam kondisi biasa, dalam kondisi bentuknya itu masih bulat kayak tadi, cekung, dia tidak bisa mengikat si eritrosit ya. Tapi dalam kondisi aktif yang bentuknya sudah seperti virus tadi ya, nah itu dalam kondisi aktif dia akan mengeluarkan trombin yang nanti si trombin ini akan apa ya, mengikat si eritrosit sehingga terjadilah yang namanya pembekuan darah ya, atau blood clot. Terus saya lanjut ke materinya. Hilang materinya, mana ya? Oh, ini. Ya, tadi sudah dibahas mengenai eritrosit, leukosit, dan juga trombosit atau platelet. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas
kegawatan pada sistem imun dan hemato. Kalau yang dinamakan kegawatan itu sama ya, semua sistem. Intinya kegawatan itu adalah kondisi yang mengancam nyawa. Kondisi apa sih yang pada sistem imun yang bisa mengancam nyawa? Ini hanya ada beberapa kasus ya. Kalau saya lihat yang di RPS itu beberapa kasus yang kita bahas. Sebetulnya banyak sekali ya kasus kegawatan pada sistem imun dan hemato, tapi tidak mungkin kita bahas semua ya. Ini ada beberapa contoh kasus ya kegawatan pada sistem imun. Yang pertama ini adalah HSP. Pernah dengar Haenoh-Schönlein purpura? HSP. Ada yang pernah dengar? Belum, Bu. Pada kemana ini teh? Belum ya. Ini memang jarang terjadi ya si HSP ini atau Haenoh-Schönlein purpura. Jadi Haenoh-Schönlein purpura ini adalah reaksi berlebihan dari imunoglobulin A. Ya, jadi kalau HSP masuknya dia ke kegawatan sistem imun. Dia itu bentuknya itu adalah vaskulitis sistemik. Vaskulitis itu kemerahan kayak gini ya, tapi dia sistemik gitu ya. Jadi di seluruh sistemik itu kan berarti sistem peredaran darah ya. Biasanya ya banyaknya vaskulitis sistemik ini terjadi pada anak-anak umumnya, tapi bisa juga terjadi pada orang dewasa. Nah, tapi kalau misalnya dia terjadi pada orang dewasa itu biasanya efeknya lebih berbahaya dibandingkan pada anak kecil. Gitu ya. Jadi kalau pada anak kecil dia kemungkinan untuk sembuh untuk hidupnya itu lebih besar dibandingkan kalau kena ke orang dewasa. Gitu ya. HSP ini ditandai oleh inflamasi pembuluh darah kecil. Jadi sebenarnya dia inflamasinya itu di pembuluh-pembuluh darah kecil. Tapi kan pembuluh darah kecil itu ada di seluruh tubuh ya, di permukaan-permukaan kulit itu ada pembuluh darah. Makanya dia adanya di seluruh tubuh gitu ya. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu sebetulnya dari infeksi awalnya ya. Terutama kalau HSP ini biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas ya. Atau bisa juga karena paparan obat, atau bisa juga karena vaksin, gitu ya. Intinya ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, respon IgA ini berlebihan, sehingga kalau nggak salah ada, nggak ada ya. Ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, si IgA ini dia akan berespon berlebihan gitu ya, sehingga dia akan membentuk kompleks imun. Jadi apa ya namanya ya, karena dia menganggap oh ini virus berbahaya sekali gitu ya, si IgA-nya ini. Virus ini berbahaya sekali, kita harus mendirikan tenda-tenda di seluruh tubuh ini untuk apa ya, untuk melawan si virus ini gitu ya. Akhirnya dia mendirikan tenda-tenda tuh di seluruh pembuluh darah perifer gitu. Akhirnya terjadilah kemerahan seperti ini. Ini karena ulahnya si IgA yang terlalu hipersensitif gitu ya. Nah, kompleks-kompleks tadi ya yang si tenda-tenda yang dibuat ini itulah yang menyebabkan inflamasi. Yang bahaya itu ketika si apa namanya si HS ini dia menyerang ke ginjal karena imunoglobulin A, ya, si imunoglobulin A ini selain di membentuk kompleks imun di perifer, dia juga akan membentuk imun di sendi-sendi. Terus selain di sendi-sendi juga di ginjal. Ya, kalau di sendi-sendi kan paling kerasanya di sendi di apa sih pencernaan ya di lambung dan juga di ginjal. Kalau di sendi dan di ginjal ada reaksi inflamasi paling kan kita merasa sakit gitu ya, sakit sendi, sakit perut gitu ya. Tapi kalau inflamasinya terjadi di ginjal, maka dia akan menurunkan fungsi ginjal. Ya, akhirnya sistem keseimbangan cairannya kacau gitu ya, pasiennya hipervolemi gitu ya, seperti itu. Jadi yang menjadi kondisi kegawat daruratannya ini adalah ketika si HSP ini inflamasinya itu terjadi di ginjal, seperti itu ya. Penanganannya apa untuk HSP? Yang pertama kita harus memberikan kortikosteroid. Kortikosteroid ini adalah antiinflamasi ya. Kenapa
HSP, ini harusnya tanda dan gejala dulu ya. Ya HSP karena tadi dia bentuk kompleksnya itu di perifer, terus di sendi, terus di sistem pencernaan lambung dan juga di ginjal gitu. Maka gejala yang akan terjadi adalah kemerahan seperti ini ya yang sistemik di seluruh tubuh. Terus nyeri di bagian perut, ya nyerinya nyeri hebat biasanya. Terus di area sendi-sendi, jadi badannya sakit-sakit semua gitu ya. Nah itu tanda gejalanya. Nah kita memberikan kortikosteroid ini adalah untuk apa ya sebagai antiinflamasi ya supaya peradangan yang terjadi tidak bertambah parah dan bisa berkurang malah gitu ya. Terus imunosupresan itu diberikan jika terdapat pada sih lagi akreditasi boleh enggak imunosupresan itu diberikan jika terdapat infeksi ginjal gitu ya. Dilihatnya dari mana? Tentu saja dari fungsi ginjal ya, dari GFR. Waalaikumsalam. Dari GFR, dari keluaran urinnya gitu ya. Terus dari udem ya. Kalau misalnya menunjukkan adanya tanda-tanda kidney injury, maka diberikan imunosupresan supaya si IgA-nya ini dia di apa ya fungsinya itu ditekan gitu ya supaya jangan terlalu hiperaktif, hipersensitif seperti itu untuk imunosupresan. Terus yang selanjutnya pemberian antihipertensi. Kenapa harus diberikan antihipertensi? Karena kan kalau misalnya pasiennya kena ke ginjal, dia akan mempengaruhi pengeluaran hormon renin-angiotensin gitu ya. Renin-angiotensin itu kan untuk menjaga kestabilan tekanan darah ya. Kalau ginjalnya terganggu, maka pengeluaran renin-angiotensinnya juga terganggu. Maka biasanya yang muncul adalah tekanan darah yang tinggi pada pasien, sehingga harus diberikan antihipertensi. Terus kalau misalnya sudah fix nih ada gagal ginjal gitu ya, maka ini terapinya harus diberikan dialisis atau cuci darah atau bahkan bisa sampai transplantasi ginjal gitu ya. Terus lanjut ya, tadi HSP ya. Sekarang ke DSS atau Dengue Shock Syndrome. Nah ini mungkin kalau DSS teman-teman sering dengar ya. Kasus DSS ini sekarang banyak juga lumayan ya. Jadi DSS ini sebenarnya adalah komplikasi paling buruk pada apa namanya demam berdarah ya. Jadi sebetulnya munculnya DSS ini adalah demam berdarah yang komplikasi dari demam berdarah. Jadi prosesnya tuh sama dengan demam berdarah ya. Dimulai dari infeksi virus gitu ya. Terus infeksi virus ini akan mengaktifkan reaksi imun. Namun pada pasien dengan pertama reaksi imunnya bisa berlebih atau ketika virus dengginya terlalu kuat gitu ya, si tubuhnya itu tidak mampu menahan, maka tubuhnya ini dia akan melakukan mekanisme inflamasi. Ya, jadi si seluruh tubuhnya itu melakukan mekanisme inflamasi. Akhirnya si pembuluh darahnya ini akan berdilatasi, membesar. Itu kalau sudah membesar maka plasmanya yang di dalam pembuluh darah ini akan keluar. Karena tadi pembuluh darahnya melebar ya, ada jarak tuh, jadi renggang gitu ya. Akhirnya si plasmanya keluar. Plasma ini kan cair dia ya. Jadi ada celah dikit aja dia langsung keluar, itu seperti itu. Kebocoran plasma inilah yang akan menurunkan volume darah di dalam pembuluh darah. Volume darah turun, otomatis dia curah jantung menurun. Pada akhirnya dia akan terjadi hipovolemi. Gitu ya. Kalau hipovoleminya dibiarkan, tidak ditangani dengan segera, maka akan menyebabkan kegagalan organ. Gitu ya. Nah, Dengue Shock Syndrome ini biasanya terlihat pada fase kritis ya. Fase kritis itu fase setelah sekitar 5 sampai 7 hari ya setelah terkena infeksi virus dengue. Ya, jadi kalau apa sih penanganannya tidak tepat gitu ya, cairan yang diberikannya kurang.
ini pasiennya bisa jatuh ke dalam fase Dengue shock syndrome. Dan kalau sudah terjadi hipovolemi, sudah terjadi kegagalan organ, maka pasiennya prognosisnya buruk ya, bisa meninggal seperti itu. Terus lanjut ya. Nah, ini yang ketiga, kasus yang ketiga adalah pansitopenia. Pansitopenia adalah kondisi di mana ketiga sel darah itu mengalami penurunan. Ya, kan ada yang namanya anemia gitu ya. Terus leukositopenia. Nah, kalau itu mah trombositopenia satu lagi ya. Anemia, leukositopenia dan trombositopenia. Nah, kalau itu kan masing-masing ya. Jadi kayak anemia, oh cuma HB doang yang turun gitu ya. Sel darah merah doang yang turunnya. Terus leukositopenia, leukosit doang yang turun. Nah, kalau pansitopenia itu tiganya turun. Trombositnya turun, eritrositnya turun, sel darah merahnya, leukositnya, sel darah putihnya juga turun. Disebabkan karena apa? Ini bisa berbagai macam faktor yang menyebabkan pansitopenia. Yang pertama, gangguan pembentukan pada sumsum tulang ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa pembentukan sel darah itu semua bentuknya di sumsum tulang. Kalau pabriknya ada gangguan, contoh misalnya ya pabrik itu kebakaran, itu misal ya ini mah. Pabriknya kebakaran dia kan tidak akan bisa menghasilkan produk ya. Nah, begitupun dengan sumsum tulang. Ketika sumsum tulangnya mengalami gangguan, entah itu misalnya kerusakan pada sumsum tulang atau invasi dari bakteri, jadi si bakterinya langsung menyerang si sumsum tulangnya, langsung menyerang pabriknya. Maka ini akan terjadi gangguan pembentukan sel darah. Jadi semuanya turun, gitu ya. Terus yang ketiga, etiologi yang ketiga pansitopenia itu bisa bisa juga terjadi karena infeksi ya. Bisa infeksi virus hepatitis, virus Dengue atau virus HIV. Nah, tiga virus ini dia tadi ya langsung menyerang ke pabrik. Ya, jadi si virus hepatitis, Dengue sama HIV ini langsung menyerang ke pabriknya, ke sumsum tulangnya sehingga yang selanjutnya adalah obat-obatan dan zat beracun. Untuk obat-obatan dan zat beracun ini dia mekanisme suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Ini tadi saya sampai mana ya? Obat dan zat beracun, Ibu.
Tes suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Dengar Ibu. Tadi sampai mana ya? Pansitopenia, obat-obatan dan zat beracun, Bu. Pansitopenia, Bu. Oke. Lanjut ya. Untuk pansitopenia tadi salah satu penyebabnya karena obat-obatan dan zat beracun ya. Obat-obatan dan zat beracun ini dia bekerjanya itu dengan cara menghambat sumsum tulang untuk memproduksi si sel-sel darah gitu ya. Terus etiologi yang selanjutnya itu karena kekurangan nutrisi. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa sumsum tulang untuk membentuk apa namanya sel-sel darah ini membutuhkan banyak sekali nutrisi. Kalau pada pasien-pasien kekurangan nutrisi, otomatis sel darah yang dihasilkan juga berkurang atau jumlahnya sama tapi apa ya dia tidak optimal fungsinya. Ya bisa jadi misalnya nanti ada kelainan bentuk karena istilahnya bahan bakunya seadanya gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya bentuknya yang seharusnya bulat tadi diperkecil gitu ya. Seperti itu. Itu untuk kekurangan nutrisi. Terus untuk etiologi selanjutnya adalah autoimun. Nah, autoimun ini terjadi ketika eh, tubuh dia, si sistem imunnya itu membaca sel-sel darah yang baru dibentuk itu sebagai benda asing, gitu ya. Sehingga sel darah yang baru dibentuk ini akan dihancurkan oleh si imunnya, gitu. Itu yang disebut dengan autoimun, gitu ya. Nah, lanjut bagaimana sih penanganan pansitopenia? Penanganan pansitopenia ini tergantung dari gejalanya, dari penyebabnya. Ya, jadi memang kita harus menggali penyebab apa sih penyebab dari turunnya jumlah sel-sel darah pada pasien ini. Kalau penanganan pertamanya atau di IGD-nya mah pasti sama ya, sesuai ya. Airway, breathing, circulation gitu, disability, exposure itu sama. Hanya nanti setelah ditangani, biasanya kan kalau pansitopenia nanti jatuhnya kalau nggak ke shock hipovolemik, eh, ya ke shock hipovolemik ya, ke gawat daruratannya itu. Karena tadi kekurangan sel darah ya, ke penurunan curah jantung juga bisa ya. Nah kita atasi dulu itunya ya, setelah kita atasi kegawat daruratannya kita cari penyebabnya. Ya penyebab dari pansitopenianya karena apa? Kalau misalnya karena proses pembentukan misalnya ya, bisa kita berikan transfusi darah. Tapi ini hanya sementara. Ya kita harus mencari proses pembentukan gangguan proses pembentukannya ini disebabkan karena apa? Apakah karena obat-obatan gitu ya? Kalau karena obat-obatan berarti kita harus berikan imunosupresan atau karena infeksi virus. Maka kita harus berikan infeksi ya, maka kita berikan obat untuk infeksi, entah itu infeksi virus atau infeksi bakteri. Terus kalau misalnya dia autoimun misalnya atau apa sih sel sumsumnya diserang oleh kanker, maka harus diberikan kemoterapi atau radiasi gitu. Kalau misalnya memang terjadi kerusakan pada sumsum tulang, jadi tidak ada infeksi, tidak ada obat-obatan gitu ya, tidak ada dari luar lah, tapi memang si sumsum tulangnya ini bentuknya ini tidak sempurna gitu ya. Jadi ketika dia menghasilkan sel darah juga tidak sempurna. Nah, maka ini harus diberikan transplantasi sumsum tulang. Ya, kalau misalnya pansitopeninya terjadi karena kekurangan nutrisi, maka harus dilakukan pengobatan kekurangan gizi. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu akar masalahnya dari mana. Karena kalau kita hanya mengobati gejala, ini nggak beres-beres gitu ya. Ini pasiennya apa sih? HB-nya rendah, trombositnya rendah, terus aja kita berikan transfusi sel darah merah, trombosit gitu ya. Kita berikan terus transfusi tapi akar masalahnya sendiri tidak teratasi gitu ya. Jadi si pasien ini nggak akan sembuh kalau seperti itu. Jadi kita harus cari dulu melalui pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang memang lebih advance gitu ya. Kalau sudah ketemu diberikan sesuai dengan etiologinya tadi. Sudah selesai untuk askep kegawatan sistem imunologi dan hematologi. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Insya Allah. Ya, pansitopenia.
Oh, pansitopenia dengan anemia aplastik apa bedanya gitu, Bayu? Ya beda, kalau anemia itu hanya eritrosit saja. Jadi sel darah merahnya saja yang terganggu. Anemia aplastik itu bentuknya yang tidak sesuai, tapi bentuk pada eritrositnya saja. Sedangkan pansitopenia itu semuanya bentuk dari mulai eritrositnya, leukositnya, trombositnya bentuknya tidak sempurna. Gitu itu kalau pansitopenia. Ya, jadi beda ya. Intinya kalau pansitopenia itu tiga-tiganya kena aja. Tapi kalau tadi anemia, itu berarti eritrosit doang yang kena. Itu Bayu ya. Betul, lebih parah. Karena yang turun sebenarnya sih nggak lebih parah, tergantung dari ini juga ya. Yang jelas, mm-mm. Yang jelas memang keduanya ini baik anemia aplastik maupun pansitopenia dua-duanya bisa menyebabkan kondisi kegawat daruratan ya. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, coba nyalakan kameranya, kita dokumentasikan dulu. Ini tadi di absen hadir semua. Oke, silakan nyalakan kameranya. Daris lagi di bikini bottom ya. Oke, siap. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Sip. Bentar, belum.